Seorang janda cantik asal Jepang jatuh cinta pada tukang tambal ban sederhana di sebuah kota kecil. Tapi ketika masa lalu kelamnya datang menghantui, apakah cinta mereka cukup kuat untuk bertahan? Dan siapkah kamu menyelami kisah mereka? Hari itu panas banget. Matahari kayak lagi marah, nyorot dari atas tanpa ampun. Yuriko menyipitkan mata, berusaha tetap fokus ke jalan sambil menyeka peluh di dahinya. Motor matik yang dia sewa pelan-pelan melintasi jalan Solo, Yogyakarta. Ini, minggu ketiga dia tinggal di kota ini. Katanya, Yogyakarta kota yang tenang buat menyendiri, buat sembuh, buat mulai hidup baru. Tapi hari ini, hidup barunya malah ngajak ribut. Duh, gumam Yuriko sambil mengurangi kecepatan. Motor goyang. Rasa-rasanya bagian belakang udah nggak stabil. Dia minggir, parkir di pinggir jalan dekat trotoar. Benar saja, ban belakangnya kempes. Sial. Desahnya pelan. Dia berdiri mematung sebentar. Orang-orang lewat begitu aja, sibuk sama urusan masing-masing. Suara klakson bersahutan. Udara panas bercampur asap kendaraan bikin kepala makin berat. Yuriko bukan tipe yang gampang panik. Tapi dalam situasi kayak gini, di negara asing, dengan bahasa yang belum benar-benar dia kuasai, siapapun pasti gelagapan. Dia celingukan, nyari bantuan. Ada tukang ojek duduk di bawah pohon, tapi cuma melirik sebentar, lalu balik main ponselnya. Beberapa meter dari situ, dia melihat papan kayu sederhana bertuliskan, tambal ban. Di bawahnya, ada tenda kecil dan seorang laki-laki duduk lesehan. Yuriko menarik napas, lalu mendorong motornya pelan-pelan ke arah sana. Cowok itu langsung berdiri waktu dia lihat Yuriko datang. Bajunya sederhana, kaos hitam kusam dan celana pendek. Tangan dan kakinya kena noda hitam bekas oli. Tapi yang paling mencolok, senyumnya ramah banget. Ban bocor, Mbak? Tanyanya sambil mendekat. Yuriko mengangguk. Yes, bocor. Cowok itu ngangguk pelan, lalu jongkok dan mulai cek kondisi ban. Tenang aja, bisa ditambal. Duduk dulu aja sana, panas. Yuriko nurut. Dia duduk di kursi plastik di bawah tenda. Tangannya sibuk mengipas wajah dengan topi. Cowok itu kerja cepat dan cekatan tapi tetap tenang. Dia nggak banyak ngomong tapi gesturnya ramah. Namanya siapa? Tanya cowok itu sambil tetap sibuk dengan bannya. Yuriko butuh waktu beberapa detik buat paham. Dia lalu senyum kecil. Yuriko. Cowok itu angguk. Nama saya Damar. Sunyi sebentar. Angin semilir lewat, bikin tenda kain itu goyang pelan. Damar lanjut kerja, sesekali bersiul kecil. Yuriko memperhatikan. Tangannya kasar, tapi gerakannya lembut. Seorang laki-laki sederhana, tapi punya aura tenang yang anehnya bikin nyaman. Baru di Jogja ya? Tanya Damar lagi. Iya, jawab Yuriko. 3 minggu. Kerja? Yuriko menggeleng. Enggak, liburan, mungkin tinggal agak lama. Damar cuma mengangguk, gak nanya lebih jauh. Yuriko lega. Dia capek ditanya-tanya orang soal kenapa dia di sini, kenapa sendirian, kenapa wajahnya sering kelihatan sedih. Damar seakan tahu batas. Udah selesai, kata Damar setelah beberapa menit. Coba dinaikin, saya cek anginnya. Yuriko bangkit, lalu duduk di atas motor. Damar cek tekanan ban, lalu senyum. Sip. Aman sekarang. Berapa? Tanya Yuriko. Sambil buka dompet. 15.000 aja. Yuriko mengeluarkan uang 20.000 dan menyodorkannya. Kembaliannya ambil aja, katanya. Damar menolak. Loh, kebanyakan itu. Saya kembalikan ya. Enggak apa-apa, kata Yuriko. Terima kasih ya. Damar akhirnya tersenyum kecil. Sama-sama, hati-hati di jalan Mbak Yuriko. Yuriko mengangguk dan menyalakan motornya. Tapi sebelum pergi, dia menoleh lagi ke arah Damar. Kamu orang baik, Damar. Damar nyengir. Makasih. Semoga hari Mbak menyenangkan. Yuriko melaju pelan, tapi perasaannya aneh. Dingin di leher padahal udara masih panas. Bukan karena bocor ban tadi, tapi karena dia merasa hari ini beda. Sesuatu dimulai. Dia melihat bayangan Damar di kaca spion. Cowok itu udah duduk lagi,
Kembali ke posisinya semula, mungkin bakal bantu orang lain lagi habis ini. Tapi buat Yuriko, Damar bukan cuma tukang tambal ban. Ada sesuatu di dirinya, mungkin cara dia bicara atau caranya memperlakukan orang, yang bikin hati Yuriko, yang selama ini beku, kayak mulai mencair sedikit. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak datang ke Jogja, Yuriko nggak merasa sendirian. Sudah 3 hari sejak kejadian ban bocor itu, tapi wajah Damar masih terus muncul di kepala Yuriko. Entah kenapa, padahal mereka cuma ngobrol sebentar. Nggak ada hal yang istimewa, nggak ada adegan romantis kayak di film-film. Tapi justru karena itulah, mungkin Damar jadi beda. Hari ini, Yuriko nggak punya agenda apa-apa. Sejak tinggal di guest house kecil dekat Jalan Kaliurang, hidupnya cuma diisi, baca buku, jalan-jalan, ngopi, dan sesekali telepon dengan ibunya di Jepang. Tapi makin hari, percakapan mereka makin dingin. Ibunya nggak setuju dia tinggal lama di Indonesia. Apalagi setelah tahu Yuriko masih belum bisa benar-benar melupakan almarhum suaminya. Tapi Yuriko nggak mau bahas itu lagi. Dia butuh udara. Dan entah kenapa, motor itu justru melaju sendiri ke arah tempat tambal ban tempo hari. Damar masih di tempat yang sama. Dia duduk di bawah tenda biru kecilnya, bersandar santai, sambil makan gorengan dari kertas cokelat. Waktu lihat Yuriko datang, dia langsung berdiri. "Wah, ban bocor lagi?" Sapanya sambil tertawa kecil. Yuriko nyengir. "Enggak, cuman lewat." Damar angkat alis. "Cuman lewat, atau nyari saya?" Yuriko pura-pura melirik ke arah lain, menahan senyum. "Mungkin dua-duanya." Damar langsung tertawa. Suaranya lepas, tulus, dan hangat. Gak ada basa-basi sok sopan. Dia duduk lagi, lalu menepuk kursi plastik di sebelahnya. "Duduk aja, lagi panas-panasnya ini." Yuriko duduk tanpa banyak pikir. "Kamu sering di sini ya?" "Hampir tiap hari. Kalau nggak ada yang tambal, ya duduk doang, makan, tidur bentar. Hidup saya ya begini-begini aja." Yuriko menatapnya. "Tapi kamu kelihatan bahagia." Damar diam sebentar, lalu tersenyum. Bahagia itu bukan karena hidup mewah, tapi karena nggak punya utang dan bisa tidur nyenyak. Yuriko terkekeh. Jawaban paling jujur yang pernah saya dengar. "Mbak Yuriko kerja apa di sini?" "Dulu kerja di Tokyo, sekarang nggak kerja." "Suami?" Yuriko terdiam sebentar. Matanya sedikit redup. "Meninggal, 2 tahun lalu." Damar langsung menyesal nanya. "Maaf, saya nggak tahu." "Nggak apa-apa." Yuriko menggeleng pelan. "Saya juga udah mulai belajar nerima, makanya saya kesini. Jauh dari semuanya." Damar manggut-manggut. Dia nggak banyak komentar, dan itu justru bikin Yuriko nyaman. Kadang yang kita butuh bukan orang yang nasehatin, tapi yang cukup diam dan dengerin. Beberapa menit berlalu dalam hening yang anehnya nggak canggung. "Mau teh?" Tiba-tiba Damar bangkit, buka termos yang disembunyikan di balik tenda. "Mau?" jawab Yuriko cepat, lalu tertawa. Sendiri. Iya, mau." Damar menuang teh ke gelas plastik kecil, lalu menyodorkannya. "Gelasnya seadanya ya. Warung deket sini yang kasih." Yuriko menyeruput pelan. Tehnya manis dan masih hangat, enak. Kayaknya lebih enak dari teh di kafe mahal. Katanya jujur. Damar tertawa lagi. "Ya iyalah, itu teh dari warung legendaris. Tapi manisnya saya yang nentuin." "Berarti kamu manis juga dong?" Mereka saling pandang, lalu sama-sama ketawa. Bukan ketawa yang keras, tapi cukup buat suasana jadi ringan. Tiba-tiba seorang bapak naik motor berhenti di depan tenda. "Ban saya bocor, Mas," katanya. Damar langsung bangkit. "Oke Pak, mari dicek dulu." Yuriko memperhatikan Damar kerja. Tangannya cekatan, tapi mukanya tetap santai. Dia ngobrol sama si bapak sambil bercanda, lalu sesekali melirik ke arah Yuriko dan tersenyum kecil. 20 menit kemudian, setelah si bapak pergi, Damar duduk lagi. "Maaf ya Mbak, jadi kerja di..." Tengah-tengah ngobrol. "Nggak apa-apa, saya malah senang lihat kamu kerja." "Loh kenapa?" "Soalnya kamu kayak hidup."
Damar kelihatan bingung tapi juga tersentuh. Dia nggak nanya maksudnya lebih jauh. Mungkin dia paham, atau mungkin dia cukup pintar buat nggak menggali luka terlalu dalam. Hari mulai sore. Matahari udah nggak sepanas tadi. Angin mulai sejuk. Yuriko sadar dia udah duduk di sana hampir 1 jam. "Saya pulang dulu ya," katanya sambil berdiri. "Boleh sering-sering kesini. Saya tambalin teh, bukan ban." Damar senyum nakal. Yuriko tertawa, menyalakan motor, lalu melambaikan tangan. "Damar, ya? Makasih buat tehnya." Dan senyumnya. "Sama-sama Yuriko-san." Motor itu melaju pelan. Tapi kali ini, bukan karena ban bocor. Hatinya yang mulai terasa penuh. Tapi bukan penuh karena beban. Penuh karena sesuatu yang hangat. Yuriko makin sering mampir ke tempat tambal ban itu. Awalnya cuman iseng, tapi makin kesini dia sadar ada sesuatu yang beda tiap kali duduk di bawah tenda biru itu. Sesuatu yang bikin dia merasa ada. Hari ini, dia datang agak siang. Damar lagi selonjoran, ngunyah gorengan sambil nonton video di HP-nya. "Loh, tamu kehormatan datang juga," sapa Damar, langsung duduk tegak. "Maaf, telat. Tadi muter-muter dulu," kata Yuriko sambil memarkir motor. "Muter-muter nyari saya ya? Heh, pede banget." Damar nyengir. "Ya kali aja. Kan bisa jadi." Yuriko duduk dan membuka kipas tangan kecil dari tasnya. Angin siang ini nggak bersahabat. Tapi entah kenapa, tempat ini tetap bikin dia betah. Panasnya nggak kerasa kalau ada yang bisa diajak ngobrol santai kayak begini. "Laper nggak?" tanya Damar tiba-tiba. "Sedikit. Mau makan pecel?" Yuriko mengangguk. "Tapi kamu harus pesenin. Aku nggak bisa bilang dengan benar." "Tenang. Saya udah biasa jadi juru bahasa." Mereka jalan bareng ke warung pecel di pojokan jalan. Warungnya kecil, cuma ada 2 meja dan bangku panjang. Penjualnya ibu-ibu ramah yang udah kenal Damar. "Ini langganan saya. Pecelnya juara," kata Damar sambil duduk. "1 pecel, 2 teh hangat ya, Bu." Lanjutnya, Yuriko duduk di seberangnya. Matanya jelalatan melihat suasana sekitar. Warung kecil, meja kayu, lalat sesekali lewat, tapi auranya hangat, real, nggak dibuat-buat. "Kamu nggak malu makan di tempat kayak gini bareng aku?" tanya Yuriko pelan. Damar ngangkat alis. "Loh, kenapa mesti malu? Aku beda. Orang luar. Mungkin aneh dilihat orang." Yuriko. Damar menatapnya. "Yang penting kita berdua nyaman. Orang lain mau mikir apa, ya terserah." Yuriko terdiam. Di Jepang, dia selalu hidup dalam bayang-bayang ekspektasi. Jadi istri yang baik, wanita yang terhormat, pekerja yang sopan. Di sini, untuk pertama kalinya, dia bisa makan pecel pakai tangan tanpa ada yang menatap aneh. Pecelnya datang, nasi putih, sayuran rebus, sambal kacang kental, dan kerupuk di atasnya. Damar langsung nyendok, sementara Yuriko masih bengong. Gimana makannya? Pakai sendok atau tangan? Tangan lah. Nikmatnya di situ, kata Damar sambil tertawa. Yuriko pelan-pelan meniru. Awalnya canggung, tapi setelah suapan pertama, matanya membulat. Enak banget. Nah, baru ngerti kan kenapa saya nggak pernah pindah ke kota besar. Kalau semua makanan seenak ini, aku juga nggak mau pulang. Mereka makan sambil ngobrol ngalor ngidul. Damar cerita tentang masa kecilnya, sekolahnya yang nggak selesai, kerja serabutan, sampai akhirnya buka tempat tambal ban sendiri. Nggak hebat-hebat amat sih hidup saya, katanya. Tapi ya, saya jalani aja. Yuriko ngangguk. Hidup kamu jujur. Maksudnya, nggak pakai topeng, nggak sok-sokan. Aku suka itu. Damar terdiam sebentar, lalu tersenyum kecil. Jarang ada yang bilang gitu. Selesai makan, mereka kembali jalan pelan ke bengkel kecil itu. Angin sore mulai berembus. Yuriko merasa dadanya lebih ringan, entah karena makanan atau karena percakapannya barusan. Sampai di tenda, Yuriko duduk lagi. Tapi kali ini dia nggak langsung pulang.
Dia membuka ponsel, lalu membuka aplikasi penerjemah. Aku mau belajar bahasa Indonesia lebih banyak, katanya. Damar kelihatan tertarik. Kenapa? Biar bisa kerja di sini? Biar bisa ngobrol lebih enak sama kamu? Damar nyengir lagi, tapi kali ini ada rona merah di pipinya. Kalau gitu, tiap hari harus latihan bareng saya. Setuju. Mulai sekarang, 1 kata baru tiap hari. Oke, hari ini kata pertama, senyum. Senyum? Iya, bahasa Jepangnya apa? Egao. Egao, bagus juga. Yuriko menatap Damar, lalu tersenyum. Egao, katanya pelan, sambil menunjuk wajah Damar. Senyum, balas Damar, menunjuk Yuriko. Hari itu, mereka nggak butuh banyak kata. Bahasa tubuh, tatapan, dan tawa kecil udah cukup buat ngobrol. Di tengah kesederhanaan, perlahan benih perasaan mulai tumbuh. Bukan cinta yang meledak-ledak, tapi yang halus, pelan, dan nyata. Sudah seminggu sejak Yuriko dan Damar makan pecel bareng, dan sejak itu Yuriko makin sering mampir. Kadang cuma 15 menit buat ngobrol sebentar, kadang bisa sejam lebih sambil minum teh dan tertawa bareng. Hari ini langit mendung dari pagi. Angin gerimis mulai turun waktu Yuriko sampai di depan tenda tambal ban. Dia turun dari motor dengan jaket tipis, rambutnya udah agak lembab. Loh, basah-basah gini nyari saya juga? Sapa Damar sambil bangkit dari duduknya. Iya dong, sekalian nyari teh hangat, kata Yuriko, setengah menggigil. Damar langsung, ambilkan handuk kecil yang tergantung di tiang tenda. Sini, keringin dulu. Kamu bisa masuk angin. Yuriko terima handuknya dan mengusap pelan. Damar duduk di bangku kayu, lalu menuang teh dari termos tua. Hari ini nggak ada pelanggan. Kalau hujan, biasanya sepi. Tapi nggak apa-apa. Nggak ada pelanggan, asal ada kamu. Yuriko melirik, senyumnya pelan. Kamu tuh bisa aja ngomongnya. Mereka minum teh sambil dengar suara gerimis yang makin deras. Tetesan air jatuh ke tanah, mengalir pelan ke parit kecil di pinggir jalan. Suasananya tenang, tapi juga hangat. Di tengah udara yang dingin, obrolan mereka jadi penghangat tersendiri. Kamu pernah ke Jepang, Damar? Tanya Yuriko. Belum pernah. Bayar parkir aja kadang mikir. Apalagi tiket pesawat, jawab Damar sambil ketawa kecil. Kalau suatu hari bisa ke sana, kamu mau? Kalau bareng kamu, mau banget. Yuriko diam, tapi matanya nyorot beda, kayak lagi mikirin sesuatu yang jauh, masa lalu. Mungkin masa depan juga. Aku dulu tinggal di apartemen kecil di Tokyo. Suami aku orangnya dingin. Baik, tapi nggak banyak ngomong. Waktu dia meninggal, rumah itu jadi makin sepi. Kayak nggak ada kehidupan. Damar dengerin aja, nggak motong, nggak sok bijak. Dan itu justru bikin Yuriko nyaman. Terus aku mutusin buat liburan ke sini. Tapi makin lama di Jogja, makin aku ngerasa aku nggak pengen pulang. Karena saya? Damar nanya sambil pura-pura serius. Yuriko senyum. Salah satunya. Tiba-tiba petir menyambar. Langit langsung gelap. Hujan deras turun kayak dicurahin dari ember raksasa. Aduh, parah banget ini hujannya, kata Yuriko. Kamu nggak bawa jas hujan? Enggak. Damar ngelirik motor Yuriko. Kalau maksa pulang pasti basah kuyup. Dia berdiri, ngambil payung besar warna merah dari balik tenda. Ayo, kita neduh di warung kopi depan. Deket, cuma 2 menit jalan kaki. Loh, ini kan udah teduh. Iya, tapi saya pengen kamu minum kopi. Badan kamu dingin. Mereka pun jalan berdua di bawah payung yang sama. Yuriko agak dekat, bahunya sesekali menyentuh Damar. Udara dingin, tapi langkah mereka pelan dan tenang. Nggak banyak bicara. Tapi dalam diam itu, ada rasa yang lagi tumbuh. Warung kopi itu sederhana. Cuma bilik kayu dengan bangku panjang. Ibu penjualnya ramah, dan langsung menyodorkan 2 gelas kopi hitam. Kopi Jogja, kuat banget rasanya, kata Damar. Tapi bikin melek dan hangat. Yuriko mencoba menyeruput. Mukanya langsung meringis. Pahit, Damar ketawa.
Gak semua hal yang bagus itu manis, Yuriko-san. Tapi kamu manis kok, celetuk Yuriko tanpa sadar. Damar kaget sebentar. Tapi senyumnya muncul perlahan. Bukan senyum nakal. Tapi yang tulus banget. Jadi kamu suka saya? Bisiknya. Yuriko gak jawab. Dia cuma menatap hujan di luar. Tapi pipinya jelas merona. Tangannya menggenggam gelas kopi erat. Damar gak maksa. Tapi dia tahu, rasa itu mulai tumbuh. Dan bukan cuma dari satu sisi. Setelah hujan agak reda, mereka kembali ke bengkel kecil itu. Yuriko pamit pulang, tapi kali ini dia jalan pelan, seakan gak pengin hari itu cepat selesai. Damar, katanya sebelum naik motor. Ya? Makasih, udah nemenin. Udah bikin aku gak ngerasa sendiri. Damar diam sebentar, lalu menjawab pelan, sama-sama. Kamu juga bikin saya ngerasa berarti. Yuriko tersenyum, lalu pergi, meninggalkan bekas roda di jalanan yang basah. Tapi yang tertinggal di hati Damar lebih dalam dari jejak ban. Hari itu Yuriko nggak datang ke bengkel. Damar beberapa kali lihat ke jalanan, berharap motor putih dengan helm merah itu muncul. Tapi sampai sore, nggak kelihatan juga. Dia coba cuek. Tapi jujur aja, ada rasa kosong yang aneh. Biasanya, jam segini Yuriko udah duduk sambil kipas-kipas, nanyain teh, dan ketawa dengar lelucon recehnya. Tapi sekarang, cuman suara lalu lintas dan angin yang lewat. Damar pun memutuskan pulang lebih awal. Bengkel ditutup, kunci dimasukkan ke dalam saku celana. Di rumah kontrakan kecilnya, dia duduk di lantai membuka kotak-kotak plastik berisi perkakas. Mau diberesin, biar rapi. Sampai akhirnya, di antara obeng dan lem tambal, dia nemu satu kotak kayu kecil yang udah berdebu. Kotak itu peninggalan almarhum ayahnya, dulu pernah dikasih, tapi nggak pernah dibuka lagi sejak Damar pindah. Dia buka pelan, isinya sederhana. Ada surat, beberapa foto lama, dan 1 jam tangan rusak. Damar ambil surat itu. Kertasnya udah agak kuning, tapi tulisannya masih jelas. Untuk Damar, anak bapak satu-satunya. Kalau kamu baca ini, mungkin bapak udah nggak di dunia. Tapi bapak pengen kamu tahu satu hal. Jangan pernah malu jadi orang kecil. Malulah kalau kamu hidup tanpa cinta. Kalau kamu suka sama seseorang, kejar. Jangan takut ditolak. Hidup bukan soal menang, tapi soal berani. Damar diam. Matanya nggak lepas dari tulisan tangan itu. Pelan-pelan, hatinya terasa hangat. Dan nyesek. Dia ingat malam-malam waktu dia kecil. Nunggu ayahnya pulang dari kerja bangunan. Ingat nasihat-nasihat sederhana yang dulu cuma dianggap angin lalu. Tapi sekarang, semua itu jadi terasa penting. Dan malam itu juga, dia ambil HP. Buka aplikasi pesan, ngetik ke kontak Yuriko. Tapi nggak langsung dikirim. Dia baca ulang berkali-kali. Akhirnya dia kirim satu kalimat. Kamu besok datang nggak? Titik. Sederhana. Tapi malam itu, Damar nunggu balasan kayak nunggu pengumuman kelulusan. Sementara itu, di tempat lain, Yuriko duduk di kamarnya. Tangannya memegang HP, baca pesan itu pelan. Dia baru pulang dari rumah sakit. Bukan karena dia sakit, tapi karena nganter tetangganya yang mendadak pingsan. Seharian itu memang kacau. Tapi waktu lihat pesan dari Damar, wajahnya langsung tenang. Datang, kangen teh buatan kamu. Balasnya. Damar yang baca pesan itu langsung senyum. Besoknya, pagi-pagi, Damar udah beli teh baru, gorengan hangat, dan bersihin bangku sampai kinclong. Nggak ngerti kenapa, tapi hari ini dia pengen semua kelihatan lebih rapi dari biasanya. Dan waktu Yuriko datang dengan jaket abu-abu dan senyum kecil di wajahnya, Damar cuma bisa bilang dalam hati, ya, ini orangnya. Mereka duduk bareng, minum, teh. Ngobrol seperti biasa, sampai akhirnya Damar ambil napas dalam. Aku nemu surat dari almarhum bapakku tadi malam. Yuriko melirik. Isinya tentang apa? Tentang hidup. Tentang jangan malu jadi orang kecil. Tentang cinta juga. Yuriko diam, nunggu lanjutannya. Dia bilang, kalau suka sama seseorang, kejar. Jangan takut.
Yuriko menatap Damar. Mata mereka ketemu, tapi nggak ada yang ngomong lagi. Suara lalu lintas jadi latar belakang. Tapi di dalam tenda biru itu, waktu kayak berhenti sebentar. Terus, kamu bakal kejar? Tanya Yuriko pelan. Damar nggak jawab langsung, tapi tangannya pelan-pelan menyodorkan kotak kecil dari bawah bangkunya. Isinya bukan cincin, bukan hadiah mahal, tapi surat yang sama. Damar ngasih surat itu ke Yuriko. Aku mau kamu baca. Biar kamu tahu, aku bukan cuma suka kamu karena senyum kamu, tapi karena kamu bikin aku pengen jadi orang yang lebih baik. Yuriko buka surat itu, dan perlahan air matanya jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena rasa hangat yang udah lama gak dia rasain. Hari itu, gak ada kata aku cinta kamu, gak ada pelukan, gak ada genggaman tangan. Tapi satu surat sederhana bikin semuanya terasa jelas. Beberapa hari setelah surat itu, hubungan Yuriko dan Damar berubah. Tapi bukan jadi pacaran, gak juga jadi jauh. Hubungan mereka jadi lebih dalam, tapi juga lebih rumit. Yuriko mulai sering diam. Kadang duduk di tenda tambal ban sambil ngeliatin jalan tanpa banyak ngomong. Damar sadar, tapi gak langsung nanya. Sampai suatu siang, waktu matahari lagi terik dan pelanggan sepi, Damar duduk di sebelah Yuriko. Kamu kenapa? Kok belakangan kelihatan jauh? Yuriko pelan-pelan menoleh. Aku takut, Dam. Takut apa? Aku udah pernah kehilangan satu orang yang aku cintai. Rasanya sakit banget. Sampai sekarang pun, kadang aku masih kebangun tengah malam, ngerasa dia ada di sebelahku. Damar nggak langsung jawab. Dia biarin Yuriko bicara. Terus, sekarang, ada kamu. Kamu baik. Kamu tulus. Tapi itu justru bikin aku ngerasa bersalah. Bersalah kenapa? Aku belum sembuh. Belum bisa ngelepas masa lalu. Kalau aku lanjut sama kamu, aku takut nyakitin kamu tanpa sengaja. Suara motor dan klakson di jalanan terus berlalu. Tapi di dalam hati Damar, semuanya kayak mendadak sunyi. Aku ngerti kok. Aku gak mau kamu nunggu orang yang hatinya masih pecah. Damar menghela napas. Yuriko, gak semua luka harus sembuh dulu baru bisa mulai lagi. Kadang, proses sembuhnya justru datang karena ada orang lain yang bantu jagain kita. Yuriko menunduk. Matanya basah. Tapi kamu pantas dapat seseorang yang utuh. Bukan aku yang masih sering nangis malam-malam karena mimpi. Aku gak butuh kamu jadi sempurna. Aku cuma pengen kamu jujur. Kalau kamu bilang masih sedih, ya aku temenin. Kalau kamu bilang butuh waktu, ya aku tunggu. Tapi jangan usir aku dari hidup kamu cuma karena kamu takut. Yuriko mengangkat wajahnya. Ada perasaan campur aduk. Takut, sedih, haru. Aku gak mau kehilangan kamu, Damar. Tapi aku juga gak yakin aku bisa kasih kamu yang kamu pantas dapetin. Kamu tahu gak, Yuriko? Damar menatap lurus. Sejak kecil, aku gak pernah dapet apa-apa yang utuh. Rumahku bocor, motorku reot, bajuku tambalan. Tapi semua itu tetap bisa aku sayang. Karena buatku, yang rusak pun bisa berharga. Yuriko terdiam lama. Aku rusak, Dam. Enggak. Kamu cuma lagi nyari cara buat sembuh. Dan aku mau nemenin. Tangis Yuriko pecah. Tanpa kata, dia menunduk sambil nutup wajah. Damar nggak rangkul, nggak sentuh. Dia cuma duduk di sebelahnya. Nggak ngomong apa-apa. Tapi keberadaannya cukup. Hari itu, untuk pertama kalinya, Yuriko nggak tersenyum sama sekali. Tapi untuk pertama kalinya juga, dia nunjukin luka yang paling dalam. Dan Damar nggak lari. Waktu menjelang sore, Yuriko pamit pulang. Tapi sebelum naik motor, dia berbalik. Besok, aku datang lagi. Tapi aku nggak janji akan selalu kuat. Gak apa-apa. Yang penting kamu datang. Dan motor putih itu pun berlalu pelan. Tapi Damar tahu, hari ini bukan akhir. Ini awal dari bagian yang lebih berat. Tapi dia siap. Karena cinta bukan cuma soal tawa dan teh hangat. Kadang, cinta juga soal duduk diam di sebelah orang yang hancur. Dan bilang, aku di sini. Beberapa minggu berjalan, Yuriko dan Damar semakin dekat.
Tapi rasa yang hangat itu mulai terusik ketika masa lalu Yuriko datang mengetuk pintu hidupnya lagi. Suatu sore, saat hujan baru reda, Yuriko duduk di tenda sambil mengelap gelas bekas teh. Wajahnya terlihat agak murung. Damar yang baru selesai, memperbaiki ban, menghampiri. "Ada apa kok? Kamu kayak lagi pikiran berat." Yuriko menarik napas panjang. "Tadi aku dapat telepon dari Tokyo. Saudara suamiku." Damar langsung duduk lebih dekat. "Apa katanya?" Yuriko menggeleng. "Dia minta aku pulang. Ada masalah keluarga yang harus aku urus." Damar menatapnya dalam-dalam. "Kamu mau pulang?" Yuriko terdiam sejenak. "Aku nggak tahu. Hatiku di sini, tapi ada tanggung jawab yang harus kuhadapi di sana. Kalau aku pergi, aku takut semuanya di sini bakal hancur." Damar merasakan dadanya sesak. "Kalau kamu pergi, aku bakal ketinggalan." Yuriko tersenyum pahit. "Aku juga nggak mau ninggalin kamu, Damar." Hening menyelimuti. Suara hujan yang baru berhenti terdengar dari genting tenda. Waktu seakan berhenti sejenak, tiba-tiba ponsel Yuriko bergetar. Dia melihat layar, wajahnya berubah tegang. "Itu dari mantan suamiku," katanya pelan. Damar langsung tegak. "Mantan? Mas suami? Dia yang selama ini bikin kamu terluka?" Yuriko mengangguk. "Iya, dia bilang mau ketemu. Aku nggak yakin ini baik." Damar menaruh tangan di bahu Yuriko. "Kamu nggak sendirian kok. Aku di sini. Kita hadapin bareng." Yuriko menatap mata. Damar ada ketakutan tapi juga sedikit keberanian. Malam itu Yuriko sulit tidur. Bayangan masa lalu terus menghantui. Rasa takut kehilangan lagi. Rasa takut terluka lagi. Semuanya bercampur jadi satu. Keesokan harinya, Damar menunggu di bengkel, berharap Yuriko datang dengan keputusan yang jelas. Ketika Yuriko tiba, wajahnya tampak lebih tegar. Tapi ada awan gelap di matanya. "Aku harus pergi ke Tokyo," katanya. Damar menahan perasaan. "Berapa lama?" "Aku belum tahu, mungkin beberapa minggu. Tapi aku janji, aku bakal kembali." Damar mengangguk, walau hatinya berat. "Kamu harus jaga diri, Yuriko. Dan jangan lupa, aku di sini, menunggu." Yuriko tersenyum lemah. "Terima kasih, Damar. Kamu memang orang yang beda." Saat motor Yuriko meninggalkan bengkel, Damar merasa ada sesuatu yang hilang. Tapi dia tahu, ini bukan akhir. Ini hanya bagian dari perjalanan. Dan di balik awan kelabu itu, ada harapan yang tetap menyala. Beberapa hari setelah Yuriko pergi ke Tokyo, Damar merasakan suasana bengkel yang hampa. Tenda kecil itu sepi, tanpa suara tawa atau obrolan ringan. Setiap kali ponselnya berbunyi, harapannya langsung membuncah. Tapi seringnya cuma pesan singkat tanpa kejelasan. Suatu sore, Damar menerima pesan dari nomor yang tak dikenal. "Yuriko minta kamu jangan harap dia balik. Dia harus urus keluarga sekarang." Damar terdiam, jantungnya seakan tercekat. Ia membalas, "Kamu siapa? Jangan ganggu hidupku dan Yuriko." Tapi tak ada balasan lagi. Malamnya, saat sedang memperbaiki ban motor tetangga, Damar terus memikirkan pesan itu. Apakah ini cuma salah paham? Atau ada orang lain yang berusaha menjauhkan mereka? Sementara itu, di Tokyo, Yuriko menghadapi tekanan berat. Keluarga yang tiba-tiba bermasalah, mantan suami yang datang dengan permintaan tak terduga, dan rasa bersalah yang terus menghantuinya. Dalam satu malam, Yuriko berdiri di balkon apartemennya, menatap lampu kota yang berkelap-kelip, hatinya terpecah, antara keinginan kembali ke Jogja dan tanggung jawab yang menekan. Di saat itulah telepon dari Damar masuk. Suaranya lirih, penuh keraguan. "Ko, aku nggak mau kehilangan kamu. Tapi aku juga nggak mau kamu terjebak sama masalah yang bukan salahmu." Yuriko menangis di ujung telepon. "Aku juga nggak mau ninggalin kamu, Dam. Tapi aku nggak tahu harus gimana." Mereka berdua terdiam, merasakan beratnya jarak dan situasi yang memisahkan. Pagi berikutnya Damar memutuskan sesuatu. Dia akan ke Tokyo.
Meski cuma tukang tambal ban, dia yakin cinta dan keberanian bisa bawa dia melewati apapun. Dengan tekad bulat, Damar mulai mengumpulkan sedikit uang buat perjalanan jauh itu. Di sisi lain, Yuriko merasa ada harapan baru. Jika Damar datang, mungkin semua bisa berubah. Tapi mereka sadar, pilihan yang mereka buat bukan sekadar soal rindu. Ini soal nyali dan keberanian menghadapi masa lalu dan masa depan. Damar keluar dari stasiun kereta Tokyo dengan ransel kecil di punggung dan hati yang campur aduk. Kota ini besar, penuh lampu dan suara yang asing buatnya. Semua terasa cepat, jauh dari suasana Jogja yang sederhana dan ramah. Dia tarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Tujuannya jelas, ketemu Yuriko, bantu dia hadapi masalah yang selama ini jadi bayang-bayang. Damar berjalan ke alamat yang Yuriko kasih lewat pesan. Gedung apartemen tinggi menjulang, dikelilingi, jalanan sibuk dan toko-toko yang penuh neon warna-warni. Di depan pintu apartemen itu, Damar ragu, tapi dia ingat kata-kata ayahnya tentang berani kejar apa yang disukai. Dia tekan bel, pintu terbuka, dan di situ Yuriko berdiri. Wajahnya sama seperti dulu, tapi ada kelelahan dan kepedihan yang jelas terlihat. Dam, suaranya pelan, penuh. Haru Damar tersenyum kaku. Aku datang kok, aku di sini. Yuriko mengangguk menahan air mata. Dia mengajak Damar masuk. Di dalam, suasana berat terasa. Keluarga Yuriko tampak tegang. Ada banyak perdebatan kecil yang membuat Damar merasa seperti tamu asing. Mantan suami Yuriko muncul, wajah serius dan dingin. Dia bicara dengan nada keras soal utang dan tuntutan yang belum selesai. Damar berdiri di samping Yuriko, berusaha memberi kekuatan, walau merasa kecil dan tak berdaya di tengah konflik besar ini. Di malam hari, setelah semua ketegangan, Yuriko duduk bersama Damar di balkon apartemen. Mereka memandang lampu kota yang tak pernah tidur. Ini lebih berat dari yang aku bayangkan, kata Yuriko. Damar genggam tangan Yuriko erat. Kita hadapi bareng, aku gak akan ninggalin kamu. Yuriko tersenyum, walau lelah. Terima kasih, Dam. Aku butuh kamu sekarang. Di kota asing ini, Damar belajar banyak. Tentang kekuatan, tentang kesabaran, dan tentang arti cinta yang sesungguhnya. Bukan cuma kata-kata, tapi tindakan nyata. Hari-hari di Tokyo terasa semakin berat buat Yuriko dan Damar. Masalah keluarga yang datang bertubi-tubi bikin kepala pusing. Mantan suami Yuriko sering muncul dengan permintaan yang nggak masuk akal, sementara saudara-saudaranya saling berselisih satu sama lain. Damar, yang biasanya hanya ahli memperbaiki ban dan motor, sekarang harus berusaha jadi pendengar sekaligus penengah. Kadang dia merasa kecil di antara konflik keluarga yang besar dan rumit. Suatu sore, Yuriko dan Damar duduk di sebuah kedai kecil dekat apartemen. Kopi hangat di tangan, mereka mencoba tenang sejenak. Aku nggak tahu harus gimana, Dam, ujar Yuriko sambil menatap cangkir kopinya. Masalahnya bukan cuma soal uang. Ini soal kepercayaan, pengkhianatan, dan rasa sakit yang lama. Damar mengangguk pelan. Kadang kita nggak bisa atur semua, tapi yang bisa kita lakukan adalah tetap bersama, cari solusi perlahan. Nggak usah buru-buru. Yuriko tersenyum sedikit. Kamu benar, aku cuma takut kalau aku gagal. Gagal bukan berarti akhir kok. Itu cuma proses belajar. Kita hadapin bareng-bareng. Mereka mulai buat rencana sederhana. Damar akan bantu Yuriko menghubungi pengacara terpercaya, sementara Yuriko mencoba meredam ketegangan di keluarganya. Langkah demi langkah, mereka mulai menemukan celah-celah kecil yang bisa dijadikan pintu keluar. Di malam hari, saat semua orang tidur, Yuriko dan Damar duduk di balkon apartemen. Mereka berbicara tentang masa depan, harapan, dan mimpi-mimpi yang sempat tertunda. Aku pengen kita punya kehidupan yang damai, Dam. Bukan cuma untuk aku, tapi untuk kita. Damar menggenggam tangan Yuriko erat. Aku juga kok. Aku siap berjuang buat itu. Meskipun jalan masih panjang dan berliku, hari itu mereka merasakan satu hal penting. Mereka tidak lagi berjalan sendiri. Beberapa minggu berlalu sejak Damar datang ke Tokyo.
Perlahan, langkah mereka mulai menemukan arah. Dengan bantuan pengacara, Yuriko mulai bisa mengatasi urusan keluarga dan masalah hukum yang mengganggunya. Suasana jadi sedikit lebih tenang. Meskipun belum sepenuhnya selesai, beban berat mulai terasa lebih ringan. Suatu sore, setelah selesai, berdiskusi dengan pengacara, Yuriko dan Damar berjalan di taman dekat apartemen. Udara segar dan pepohonan hijau memberi suasana berbeda dari hiruk-pikuk kota. "Lihat, Dam," kata Yuriko sambil menunjuk bunga yang mulai mekar di taman. "Setiap bunga butuh waktu untuk tumbuh dan berkembang. Aku yakin kita juga bisa seperti itu." Damar tersenyum, menggenggam tangan Yuriko lebih erat. "Aku selalu percaya kamu kuat kok, tapi kamu gak perlu kuat sendirian. Aku di sini, selalu." Namun, di balik semua itu, ada ujian baru yang datang tanpa diduga. Pada suatu malam, saat Yuriko dan Damar sedang menikmati waktu santai di apartemen, telepon Yuriko berdering. Nomor yang tak dikenalnya muncul di layar. Yuriko ragu, tapi akhirnya mengangkat. "Halo?" Suara di ujung sana dingin dan tajam. "Yuriko, kita belum selesai." Detik itu, udara di ruangan terasa dingin. Damar menyipitkan mata, merasakan ketegangan yang tiba-tiba muncul. "Siapa itu?" tanya Damar. Yuriko menutup telepon dengan tangan gemetar. "Orang lama yang gak rela aku bahagia." Damar menggenggam tangan Yuriko, memberikan kekuatan. "Kalau dia mau masalah, kita lawan sama-sama." Yuriko mengangguk, mata mulai berkaca-kaca. "Aku takut, Dam." "Aku juga takut. Tapi kita punya satu sama lain. Itu yang terpenting." Malam itu mereka sadar, perjalanan mereka belum selesai. Masih ada tantangan yang harus dihadapi, dan mereka harus siap. Hari itu, Yuriko dan Damar memutuskan untuk tidak lagi lari dari masalah. Mereka tahu, masa lalu kadang datang tanpa diundang, tapi cara menghadapinya yang menentukan masa depan. Di sebuah kafe kecil, Yuriko bertemu dengan orang yang selama ini menghantuinya, mantan suami yang dulu pernah menyakitinya. Damar berdiri di sampingnya, menatap dengan tatapan tegas tapi tenang. Mantan suami Yuriko mencoba mengancam dengan kata-kata kasar, tapi Yuriko kali ini berbeda. Dia menatap balik dengan mata penuh keberanian. "Aku sudah move on. Jangan harap aku kembali ke masa lalu yang penuh luka." Damar menambahkan dengan suara pelan tapi mantap. "Kalau memang ada masalah, bicarakan baik-baik. Kalau kamu terus ganggu Yuriko, aku nggak akan diam." Perlahan, suasana mulai mereda. Mantan suami itu pergi, meninggalkan mereka dengan rasa lega. Setelah kejadian itu, Yuriko dan Damar duduk di taman kecil, tangan mereka saling menggenggam. "Terima kasih, Dam. Aku nggak tahu gimana aku bisa kuat tanpa kamu." Damar tersenyum. "Kita saling kuatkan kok. Kita sama-sama belajar untuk nggak takut lagi." Mereka tahu, bayangan lama mungkin masih ada, tapi dengan keberanian dan cinta, semuanya bisa dilalui. Hari-hari berlalu dengan lebih ringan di hati Yuriko dan Damar. Masalah yang selama ini membayangi perlahan mulai hilang. Yuriko sudah bisa bernapas lega, dan Damar, dia semakin yakin bahwa cinta mereka memang layak diperjuangkan. Suatu pagi yang cerah, mereka duduk bersama di tenda tambal ban, tempat di mana semuanya bermula. Yuriko tersenyum sambil menyeruput kopi hangat. "Kalau ingat awal-awal kita ketemu, rasanya kayak mimpi." Damar tertawa kecil. "Iya, aku juga gak nyangka bisa begini. Tapi aku senang kita jalani semua bareng." Mereka berbicara tentang masa depan, tentang mimpi sederhana, tentang rumah kecil yang hangat, dan tentang hari-hari yang penuh tawa tanpa beban. "Aku mau kita hidup apa adanya, Dam. Gak perlu yang mewah. Yang penting kita bahagia." Damar menggenggam tangan Yuriko erat. "Aku juga pengen itu. Cinta yang sederhana tapi tulus." Tenda kecil itu kini bukan hanya tempat kerja Damar, tapi juga saksi perjalanan cinta mereka yang penuh liku. Di balik kesederhanaan itu, ada kekuatan besar. Cinta yang tak mudah goyah, keberanian untuk mulai lagi, dan harapan yang terus menyala. Yuriko menatap Damar dengan mata berbinar.
Terima kasih sudah jadi alasan aku tersenyum lagi. Damar membalas dengan senyuman hangat. Aku juga berterima kasih kamu percaya sama aku. Mereka tahu perjalanan ini belum selesai. Tapi kali ini mereka siap hadapi semuanya bersama. Dengan tangan saling menggenggam, mereka melangkah ke masa depan, awal baru yang mereka bangun dari cinta, keberanian, dan kesederhanaan.